Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku akan membahas satu kasus dari Asia, tepatnya dari Jepang. Kasus ini juga sudah banyak yang request di Instagram aku. Jadi ini adalah kisah dari sebuah keluarga yang mengalami kejadian yang sangat-sangat mengerikan. Menyedihkan banget sih kasus ini menurut aku, dan ada beberapa dugaan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Siapa sebenarnya pelakunya? Pas aku lagi cari infonya tentang kasus ini, juga kasus-kasus lain yang pernah aku bahas sebelumnya, artikelnya itu kebanyakan dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Makanya maklum lah ya kalau misalkan aku rada lama bikin naskahnya, karena memang aku harus translate secara manual. Tapi untungnya sekarang tuh aku nggak harus susah-susah kayak gitu. Jadi adikku tuh kemarin rekomendasiin aku satu aplikasi translate yang namanya adalah U-Dictionary. Aku yakin kalian semua udah banyak yang tahu juga karena ini aplikasi bagus banget. Jadi dia tuh punya fitur yang namanya Magic Translate. Aku nggak usah susah-susah buka tutup aplikasi. Setelah aku install aplikasinya itu bakal ada kayak simbol kecil di layar aku untuk aplikasi itu, dan simbolnya itu aku tinggal tarik ke kalimat yang mau aku artiin ke bahasa Indonesia, dan boom, kalimatnya langsung berubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Segampang itu, secepat itu. Tapi kalau kalian mau translate pakai cara lama dengan ketik gitu ya, apa yang mau kalian artiin juga bisa. Dan ingat ya teman-teman, kalau kalian mau masukin teks untuk diartiin, kata-katanya itu jangan ada yang disingkat-singkat, harus pakai kata-kata baku biar mereka translatinnya dengan akurat. Dan ada 44 bahasa yang bisa ditranslate loh teman-teman, banyak banget ya. Nah sekarang langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Keluarga Miyazawa tinggal di Setagaya, yaitu sebuah daerah pinggiran kota Tokyo. Keluarga ini terdiri dari 4 anggota, yaitu sang ayah bernama Mikio, 44 tahun, sang ibu Yasuko, 41 tahun. Mereka mempunyai 2 orang anak, yaitu Nina, 8 tahun, dan Rei, 6 tahun. Mereka adalah keluarga yang normal, bahagia, nggak pernah punya masalah besar dengan tetangganya, teman-teman, atau orang-orang dekat mereka. Mikio, sang ayah, bekerja dari rumah untuk perusahaan media dan marketing. Dia mempunyai penghasilan yang lumayan besar dan pekerjaannya juga lumayan terhormat. Sedangkan Yasuko adalah seorang guru di area itu. Dia dikenal sebagai orang yang penyabar, peduli, dan sangat perhatian sama murid-muridnya. Yasuko juga dikenal sangat menyayangi keluarganya. Anak pertama mereka, Nina, saat itu kelas 2 SD. Dia adalah anak yang aktif, dia suka main bola, dia suka balet. Sedangkan anak kedua mereka, Rei, dari info yang aku dapat, Rei ini mengalami gangguan bicara. Jadi memang mereka sekeluarga tuh berusaha banget untuk memperbaiki keadaan Rei ini. Dan Rei sendiri pun sangat bersemangat teman-teman. Dia tuh pintar banget gitu ya. Dia juga berusaha untuk bisa memperbaiki dirinya. Seperti yang kalian tahu, Tokyo itu adalah kota yang sangat ramai dan biasanya perumahannya itu ya sangat padat. Tapi keluarga Miyazawa, mereka membeli rumah di area yang bisa dibilang agak terpencil. Dan di sana mereka mendapatkan pemandangan yang indah, ketenangan, suasana alam yang asri. Mikio pun yang bekerja dari rumah, ya dia bisa mendapatkan ketenangan saat bekerja. Mereka tinggal di rumah itu sejak tahun 90, area perumahannya bernama Kamisoshigaya. Dari luar rumah mereka ini terlihat seperti satu rumah yang sangat besar, padahal rumah ini terbagi menjadi 2 bagian. Jadi ada tembok yang memisahkan rumah ini di bagian dalam. Dan kalau mau mengakses ke bagian rumah yang lain itu, ya harus keluar rumah dulu, terus baru deh masuk ke lewat pintu luar. Tapi penghuni bagian rumah satu lagi itu bukanlah orang asing. Yang tinggal di sana adalah ibunya Yasuko, saudara perempuan Yasuko, dan suami dari saudara perempuannya itu. Saat pertama mereka pindah ke sana di tahun 90 itu, area itu adalah area yang sangat baik untuk hidup berkeluarga. Tapi di tahun 2000 hal itu sudah sangat berubah. Jadi yang awalnya ada sekitar 200 keluarga yang tinggal di sana, sampai tinggal 4-5 keluarga aja. Tepat di belakang rumah mereka ada sebuah taman yang bernama Soshigaya. Ini adalah taman yang sangat luas dan sangat panjang, jadi memang banyak rumah yang harus dikorbankan untuk memberi jalan pembangunan taman ini. Di dalam tamannya ada playground untuk anak-anak, ada juga arena skateboard yang sangat luas. Dan taman ini sebenarnya memang menyebabkan beberapa masalah juga untuk keluarga Miyazawa, terutama adalah masalah berisik.
Jadi seperti yang kalian tahu, mereka punya 2 anak kecil di rumah dan Mikio juga bekerja dari rumah. Jadi mereka memang sangat membutuhkan ketenangan. Tapi taman itu setiap harinya dikunjungi oleh orang-orang yang berisik, pastinya yang gaduh karena bermain-main ya di sana. Mikio sempat datengin arena skateboard di sana untuk bilangin mereka tolong jangan terlalu berisik gitu ya. Tapi malah terjadi argumen yang lumayan besar katanya. Karena semua masalah itu, keluarga Miyazawa memang udah berniat untuk pindah dari sana beberapa bulan sebelum kejadian naas yang mereka alami. Beberapa minggu sebelum kejadian memang sudah terjadi hal-hal yang aneh. Kayak contohnya tadi ya, argumentasi antara Mikio dengan pemain skateboard di taman itu. Juga hewan-hewan di sekitar lingkungan itu banyak yang ditemukan telah disiksa, telah dibunuh, digantung gitu di pohon. Terus ada yang ekornya dipotong. Yasuko juga memperhatikan ada sebuah mobil yang tidak dikenal parkir di depan rumah mereka. Walaupun sebenarnya banyak gitu loh tempat parkir lainnya. Dan saking merasa anehnya, Yasuko tuh sampai tanya ke anggota keluarga lainnya, kalian memperhatikan hal yang sama juga nggak? Jadi Sabtu tanggal 30 Desember 2000, keluarga Miyazawa pergi belanja sekitar jam 6 sore. Setelah selesai, mereka pulang dan sampai rumah jam 7 malam. Setelah itu, Yasuko menelpon ke ibunya di sebelah. Dan kita nggak bisa tahu pasti ya apa yang mereka omongin di telepon itu, tapi kemungkinan Yasuko lagi tanya ke ibunya boleh nggak Nina ke rumah ibunya itu untuk nonton TV. Karena nggak lama setelah teleponan itu, Nina pergi ke rumah neneknya. Dia nonton TV, pokoknya berkunjung ke rumah nenek itu sampai jam setengah 10 malam. Setengah 10 dia pulang lagi ke dalam rumah. Dan setelah itu nggak ada yang tahu pasti apa kegiatan keluarga Miyazawa selanjutnya. Tapi bisa diketahui dengan pasti kalau Mikio pada jam 10.38 malam membuka email tentang pekerjaannya. Nah, aku mau menjelaskan tentang tata letak ruangan rumah keluarga Miyazawa ya teman-teman. Soalnya informasi yang satu ini ya teman-teman aku dapat dari Google dan kemarin aku sempat kesulitan untuk mengartikannya, makanya aku pakai bantuan U-Dictionary, fitur Magic Translate-nya dia. Jadi rumah ini terdiri dari 3 lantai. Lantai paling bawah itu adalah ruang tamu seperti biasa dan juga ada ruang kerja Mikio. Lantai 2-nya itu ada kamar Nina dan Rei. Mereka berbagi satu kamar menggunakan tempat tidur tingkat gitu. Dan aku nggak tahu pasti kamarnya Yasuko dan Mikio itu di lantai berapa, tapi ya bisa kita duga gitu ya, kita tebak aja ya. Kemungkinan besar ya di lantai 2 barengan sama kamar anak-anaknya, tapi aku juga bisa jadi salah tentang hal ini. Sedangkan lantai 3-nya itu lebih seperti loteng, jadi bisa diakses menggunakan tangga kecil portable yang bisa ditarik kalau mau dipakai dan dikembalikan lagi gitu ya kalau udah selesai. Di loteng itu ada kasur lipat khas Jepang gitu dan juga ada TV di sana. Nah, pada tanggal 31 Desember, ibunya Yasuko menelpon ke rumah anaknya, tapi teleponnya itu nggak aktif, jadi nggak bisa dihubungin sama sekali. Jadi sang ibu pun memutuskan datengin rumah Yasuko, dia ketuk-ketuk pintu tapi nggak ada yang jawab. Akhirnya dia memutuskan masuk menggunakan duplikat kunci yang dia punya. Tapi saat di dalam, dia melihat menantunya Mikio sudah terbaring di bawah tangga dalam keadaan tidak bernyawa. Dia pun langsung hubungin polisi dan polisi pun segera datang ke sana. Saat sampai di sana, polisi menemukan Mikio di bawah tangga dalam keadaan tidak bernyawa dengan luka tusukan yang lumayan banyak. Dan di lantai 2, mereka menemukan Yasuko dan Nina sudah dalam keadaan meninggal juga dengan luka tusukan yang sangat banyak. Mereka sudah diserang dengan sangat brutal. Sedangkan Rei ditemukan di dalam kamarnya sendiri, tapi Rei kecil meninggal dengan cara dicekik, bukan ditusuk seperti yang lainnya. Kaca jendela kamar mandi lantai 2 sudah pecah, sekatnya sudah dipotong, jadi diduga pelaku masuk ke dalam rumah lewat sini. Untuk bisa sampai ke jendela ini, pelaku harus memanjat pagar besi yang ada di luar rumah, memecahkan jendelanya, memotong sekatnya, lalu entah bagaimana loncat dari sana ke dalam rumah. Nah, dugaan terkuat bahwa setelah pelaku masuk ke dalam rumah, dia langsung masuk ke dalam kamarnya Rei. Di sana dia mencekik Rei hingga tewas. Dan
Saat itu kemungkinan besar Mikio sedang berada di lantai bawah di ruang kerjanya, mendengar suara gaduh di atas. Dia pun langsung cepet-cepet naik ke atas untuk ngecek ada apa. Tapi saat pelaku keluar dari kamar Rei, dia melihat Mikio di lorong, langsung menyerang Mikio. Dan Mikio sempat melawan dengan sangat kuat, tapi akhirnya dia bisa dilumpuhkan oleh pelaku menggunakan pisau sashimi. Dan pada saat proses ini, pada saat pelaku menyerang Mikio, pisaunya itu patah, teman-teman. Setelah menghabisi Mikio, pelaku akhirnya bisa menemukan Yasuko dan Nina yang kemungkinan besar saat itu sedang bersembunyi. Dia pun mencoba menyerang mereka berdua dengan pisau yang sudah patah tadi, tapi karena memang sudah patah pastinya lumayan susah. Jadi pelaku menyerah dan dia pergi. Saat inilah situasi kelihatan agak aneh ya teman-teman. Jadi saat nanti polisi memeriksa rumah keluarga Miyazawa, mereka menemukan darah Nina berlumuran di peralatan P3K. Bagaimana jika Yasuko membantu Nina yang saat itu sedang terluka untuk membendung darahnya menggunakan perban yang ada di peralatan P3K. Makanya darahnya Nina tuh berlumuran ya di sana. Mungkin kalian berpikir kalau memang ada kesempatan seperti itu, kenapa mereka nggak telepon polisi untuk minta bantuan? Tapi ya teleponnya saat itu kabelnya tuh sudah dipotong sama pelaku. Tapi seenggaknya mungkin mereka bisa memanggil dan minta bantuan sama keluarga di sebelah rumahnya. Dan aku juga nggak yakin kenapa mereka nggak melakukan ini, atau mungkin mereka udah melakukan ini tapi keluarga di sebelah tuh nggak bisa mendengar suara mereka. Dan mungkin juga mereka berpikir kalau pelaku sudah menyerah, pelaku sudah pergi dari rumah, nggak mungkin kembali lagi, jadi mereka sudah merasa aman. Padahal saat itu pelaku pergi ke dapur untuk mencari pisau lain yang bisa digunakan untuk meneruskan penyerangan pada Yasuko dan Nina. Dia pun langsung balik lagi menyerang Yasuko dan Nina. Sangat-sangat brutal. Jadi penyerangan ke Yasuko dan Nina itu lebih brutal dari penyerangan ke Mikio dan Rei. Aku nggak tahu apakah Nina dan Yasuko memang sedang berada di loteng, terus mereka diserang oleh pelaku di sana, atau Nina dan Yasuko sedang bersembunyi di loteng, ditemukan oleh pelaku dan diserang di sana, dipaksa untuk turun. Aku juga nggak ngerti karena kan Nina dan Yasuko jasadnya itu ditemukan di lantai 2 ya teman-teman. Tapi darah Nina itu ditemukan di kasur lipat di loteng itu. Nah, saat awal investigasi, ada salah satu tetangga yang rumahnya dekat dengan keluarga Miyazawa. Dia bilang pada jam 11.30 malam di tanggal 31 Desember itu, dia mendengar suara seperti ada yang jatuh dari dalam rumah keluarga Miyazawa. Polisi menduga yang saksi dengar ini adalah suara saat pelaku menutup kembali tangga portable yang menjadi akses ke lantai 3, atau mungkin saat jasadnya Nina dan Yasuko itu jatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Berdasarkan makanan yang ditemukan di dalam perut mereka, tim medis menduga bahwa keluarga Miyazawa meninggal pada pukul 11.30 malam. Mereka sudah memakai baju tidur saat itu, kecuali Mikio yang masih memakai baju kerjanya. Dan bagian tubuh pelaku juga ada yang terluka dalam proses penyerangan ini teman-teman, karena banyak sekali darah pelaku yang ditemukan di seluruh bagian rumah. Pelaku memakai perban dari peralatan P3K, juga pembalut wanita untuk berusaha membendung darah yang keluar dari lukanya. Dan anehnya lagi, pelaku tuh sama sekali nggak peduli kalau darahnya dia bersebaran di seluruh rumah. Dia sama sekali nggak berusaha untuk menghapus darah itu, membersihkan darah itu, enggak. Tapi hal yang paling creepy menurut aku dari kasus ini adalah pelaku tuh nggak langsung pergi setelah menghabisi para korbannya. Dia stay di dalam rumah sampai keesokan paginya. Jadi lama banget tuh dia di dalam rumah situ dengan beberapa jasad gitu ya di dalam rumah. Dia santai banget. Dia malah sempat makan beberapa melon, beberapa es krim cup dari dalam kulkas. Ditemukan juga beberapa sampah es krim cup di dapur dan juga di ruang kerja Mikio. Jadi pelaku sempat di sana sambil makan es krim, dia main komputer keluarga. Dia mengecek histori internetnya keluarga Miyazawa, bahkan dia sempat mencoba berusaha untuk memesan tiket bioskop teman-teman, tapi dia gagal. Pelaku menggunakan komputer itu selama 4 menit 16 detik dan ada bukti juga yang menunjukkan kalau dia memakai komputer itu lagi keesokan paginya, tapi setelah selesai dia langsung cabut power kabel komputer itu. Pelaku juga menggunakan toilet di dalam rumah, tapi setelah itu nggak di-flush sama dia. Akhirnya polisi pun mengambil contoh kotorannya itu, diperiksa,
dan menunjukkan kalau pelaku belum lama memakan buncis dan saus wijen. Nah, menurut beberapa artikel yang aku baca, makanan itu adalah makanan rumahan di Jepang, biasanya dibuatkan oleh ibu rumah tangga untuk anak-anaknya. Makanya ada dugaan bahwa pelaku tuh masih tinggal di rumah bersama orang tuanya. Walaupun ini hanya spekulasi ya teman-teman, dia bisa aja makan itu di restoran atau dia bisa aja masak sendiri gitu. Semua barang-barang yang bersifat pribadi milik korban itu dikumpulin sama pelaku di ruang tamu seperti kartu identitas, terus kredit card dan semacamnya. Juga ada lebih banyak barang lagi di batap lantai 2. Jadi di dalam batap itu ada pembalut wanita yang tadi dipakai pelaku untuk membendung darahnya, juga ada berbagai macam tanda terima. Pokoknya segala macam dokumen-dokumen yang jauh lebih penting dari yang di lantai bawah tadi. Ada juga bukti yang menunjukkan kalau pelaku sempat tiduran di sofa malam itu, dan ada jejak sepatu yang ditemukan di dalam rumah juga. Di Jepang, sama seperti negara-negara Asia lainnya, kebanyakan itu kan memang kalau di dalam rumah ya nggak boleh pakai sepatu, nggak sopan ya teman-teman. Jadi nggak mungkin itu sepatu milik keluarga Miyazawa, pasti pelaku yang pakai ke dalam situ. Selain meninggalkan DNA dan sidik jari di seluruh rumah, pelaku juga meninggalkan baju dan aksesoris yang sangat banyak. Dia meninggalkan topi skater, baju, sarung tangan, dan jaket. Dan baju ini adalah baju yang sangat limited edition, jadi cuma ada beberapa ratus aja di seluruh dunia. Dan di Jepang itu cuma ada 20-30 aja. Setelah diselidiki oleh polisi, tapi mereka semua itu nggak ada yang dijadikan tersangka. Ada shell dan pisau sashimi yang ditinggalkan begitu aja di lantai, dan juga pisau lain dari dapur yang tadi digunakan oleh pelaku. Jadi dari pakaian dan atribut milik pelaku yang ditemukan di dalam rumah, kira-kira deskripsi fisik pelaku seperti ini. Tingginya sekitar 170 cm, di umur 20-30 tahunan. Dia cenderung kurus karena lingkar pinggangnya itu cuma sekitar 82 cm. Nah, polisi juga menemukan sebuah tas yang akan menjadi petunjuk yang lumayan signifikan dalam kasus ini. Jadi di dalam tas itu ada pasir, dan pasir, mungkin kalian pikir pasir tuh yang mana aja sama aja, tapi pasir mempunyai ciri khas yang sangat spesifik yang membuat ahli bisa melacak dari mana pastinya pasir itu berasal. Dan pasir yang ditemukan di dalam tas itu berasal dari Nevada, California, Amerika Serikat, dekat dengan pangkalan militer Edwards. Ada banyak alasan bagaimana pelaku bisa mendapatkan tas ini. Bisa jadi dia beli bekas dari seseorang, dan pasir itu bisa di sana karena orang yang punya pertama kali gitu ya yang kesana. Bisa jadi juga dia pinjam punya temennya, tapi besar kemungkinan juga itu memang milik pelaku sendiri. Karena itu ya bisa jadi dia berhubungan dengan militer atau orang yang suka traveling. Uang milik keluarga Miyazawa hilang sebesar 150.000 yen, atau kalau sekarang sekitar 20 jutaan rupiah kalau nggak salah ya teman-teman. Selain itu ada jaket berwarna gelap yang hilang juga dari sana. Polisi nggak bisa yakin jam berapa pelaku pergi dari rumah keluarga Miyazawa, tapi diduga beberapa saat sebelum ibunya Yasuko datang dan menemukan mereka telah tewas di sana. Nah, pada tanggal 31 Desember di sebuah stasiun kereta sekitar 120 km dari rumah keluarga Miyazawa, seorang staf di stasiun itu mengobati seorang pria yang mempunyai luka tusukan yang sangat dalam sampai mencapai tulangnya. Pria ini nggak bicara apa-apa, dia bahkan nggak menyebutkan namanya siapa, tapi memang tingkahnya sedikit mencurigakan. Dan setelah staf yang mengobati dia itu mendengar berita tentang pembunuhan di Setagaya, staf ini pun langsung menghubungi polisi dan menceritakan tentang hal ini. Tentu aja polisi memeriksa sidik jari dan DNA pelaku, tapi mereka tidak menemukan kecocokan sama sekali di sistem. Tapi darah itu menunjukkan kalau pelaku lahir dari orang tua dengan ras campuran. Sang ibu berasal dari Eropa, sedangkan ayahnya berasal dari Asia Timur, bisa jadi Jepang, Korea, atau Chinese, Indonesia, seperti itu. Pelaku juga nggak memiliki riwayat kriminal teman-teman, karena kalau dia pernah melakukan kejahatan sebelumnya, pasti DNA dan sidik jarinya itu sudah terdaftar dan ada di sistem kepolisian Jepang. Tapi mereka nggak bisa menemukan kecocokan juga di sana. Dan hal ini juga membuat kasus ini lebih aneh lagi, karena biasanya pelaku dengan kejahatan yang berat seperti ini
sebelumnya itu pasti dia sudah pernah melakukan kejahatan-kejahatan kecil atau apa ya untuk permulaan, baru melakukan kejahatan berat seperti ini gitu. Dan kalaupun dia melakukan kejahatan berat seperti ini, biasanya nggak pernah sekali, pasti lebih dari sekali. Mungkin sebelumnya dia sudah pernah melakukan kejahatan tapi juga nggak tertangkap, jadi dia nggak ada datanya di kepolisian Jepang, bisa jadi juga. Ada juga dugaan bahwa pelaku ini salah satu anggota militer di Jepang, makanya dia ada hubungan dengan militer Nevada Amerika Serikat. Tapi kalau menurutku, kalau memang dia anggota militer Jepang, harusnya data DNA dan sidik jarinya ada ya di sistem pemerintahan Jepang, tapi kan ini nggak ada. Pembunuhan ini terlihat sangat personal, tapi keluarga Miyazawa adalah keluarga yang normal, nggak pernah punya masalah besar sama siapapun, nggak pernah punya masalah sama keluarga, tetangga, atau mereka punya rahasia gelap yang harus ditutup-tutupin, nggak ada. Tapi teori terbesar dalam kasus ini yang aku baca dari berbagai info adalah bahwa pembunuhnya, pelakunya, yaitu pria pemain skateboard dari taman yang berargumen dengan Mikio beberapa minggu sebelum kejadian. Dia membobol masuk ke dalam rumah dan membunuh seluruh anggota keluarga itu. Tentu aja ada kemungkinan kejadiannya seperti itu ya teman-teman. Tapi menurutku rada sedikit berlebihan gak sih, kayak membunuh seluruh anggota keluarga karena berdebat, karena berargumen dengan kepala keluarganya. Tapi mungkin tergantung dengan siapa Mikio berdebat, berargumen itu ya. Kalau memang orang yang diajak berdebat itu adalah orang yang psycho, yang bener-bener gila, ya bisa jadi juga sih. Banyak juga yang menduga bahwa ini adalah pembunuhan kontrak, jadi seseorang menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi keluarga Miyazawa. Tapi menurutku juga itu terlalu ceroboh karena pelaku meninggalkan DNA dan sidik jari di seluruh rumah, sedangkan dari aku sempat research gitu ya tentang pembunuh bayaran, mereka tuh biasanya memilih cara membunuh dengan cepat, kayak biasa senjata api kayak gitu. Dan sebisa mungkin setelah melakukan kejahatan, dia langsung pergi dari sana dan berusaha untuk tidak meninggalkan jejak apapun, entah DNA, entah sidik jari. Dan yang terakhir, bisa jadi pembunuhan ini memang sepenuhnya acak. Ada seseorang yang memperhatikan keluarga Miyazawa beberapa lama dan memutuskan untuk menghabisi mereka tanpa ada alasan yang jelas. Jadi saat ini petunjuk terbesar yang dimiliki oleh polisi adalah DNA dan sidik jari tadi, tapi dengan semua bukti itu pun sampai sekarang kasusnya masih terbuka, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Bahkan di tahun 2015 mereka menambahkan petugas untuk menangani kasus ini, berusaha keras untuk menemukan pelakunya. Aku beneran berharap sih kasus ini bisa cepat terselesaikan, akhirnya bisa terpecahkan, pelaku bisa tertangkap, karena pastinya keluarga Miyazawa itu pantas banget mendapat keadilan. Dan kalian bayangin gak sih ibunya Yasuko gitu ya, masuk ke dalam rumah anaknya dan menemukan anaknya, juga seluruh keluarga anaknya itu sudah tewas gitu loh, dibantai sama seseorang yang psycho banget. Luar biasa. Seperti biasa aku pengen banget dengar apa komentar kalian tentang kasus ini. Dan memang kasus ini banyak banget teorinya, banyak banget berbagai dugaan yang berbeda. Jadi aku pengen dengar teori mana yang paling kalian percaya, atau mungkin kalian punya teori sendiri, punya pemikiran sendiri, boleh kalian tulis di komen ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang mau download aplikasi yang tadi aku sebutin, YouDictionary, kalian bisa tinggal klik aja linknya, udah aku taruh di kolom deskripsi. Dan aplikasi ini punya satu fitur lagi yang menurut aku menarik banget, yaitu Conversation Translate. Contohnya kayak gini nih. Jadi kalian tinggal klik aja fitur conversationnya di sini. Terus di sini aku udah set up bahasanya Inggris dan Indonesia. Aku klik. Semoga channel Hanifa tahun ini mencapai 1 juta subscriber. May this year's Hanifa channel reach 1 million subscribers. Yeay, amin. Semoga terkabul, doain ya teman-teman. Dan kalian tahu sendiri ya, aplikasinya itu sangat praktis, bermanfaat. Pokoknya wajib punya deh di handphone kalian. Jangan lupa diinstal ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya.